Nah guys, partisipannya ada 26, yang baru join baru 12. Nah guys, ayo masih ditungguin. Kita mulai. Join yuk. Ya, yang belum join yuk. Aku tunggu nyampe jam 4:05. Partisipannya 26, tapi yang masuk quiz baru 14. Join yuk guys. Ayo, masih ada 11 lagi yang belum join. Yuk, join yuk. Yuk, join. 4:05 kita mulai ya. Buat yang baru join, nggak bisa diklik ya linknya ya. Nah guys, udah 45. Masih ada yang mau join atau gimana? Sebentar, saya mau join. Oke. Ditunggu kok. Ditunggu. Join quizisnya. Masih ada yang mau join? Yang ada, masih ada 12 lagi sih yang itu. 10 lagi, 10 lagi. Nggak ada. Kalau nggak ada, aku mulai ya. Oke. Oke. Kak, ini mau quiz lagi. Kenapa? Ini mau quiz lagi, Kak. Quiz lagi. Wait. Emang kenapa? Gak apa-apa, cuma tanya. Ini kayak pretest gitu kok buat cari tahu aja kalian udah sepaham apa, kan di sekolah udah belajar kan. Nah, di sini kita bakal tetap ngejelasin lagi materi sama latihan soalnya. Iya, enggak, bukan kuis itu kok. Ini pretest doang. Iseng-iseng aja.
Rata-rata udah pada selesai ya? Masih ada yang... Iya, Kak. Kalau udah keluar, Kak. Ya, kalau udah keluar aja. Yang belum aku tungguin nyampe jam 4 4.15 ya. Baru habis itu kita baru kita masuk materi. Sampai saat ini aku close ya. Oke, udah jam 4.15, kuisnya aku end ya. Oke, selanjutnya kita bakal mulai masuk ke materi. Wait. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang garis dan sudut. Nah, garis itu apa sih? Garis itu
Suatu susunan titik-titik bisa tak hingga yang saling bersebelahan serta berderet memanjang kedua arah. Jadi, kayak gini, ada 2 titik, terus digabungkan nih garis, ada 3 titik, digabungkan nih garis. Garis bisa nyampe tak hingga, nyampe panjang, terus bisa, itu garis. Nah, kedudukan dua buah garis. Jadi tuh garis tuh ada garis sejajar, ada garis berpotongan, ada garis berhimpit, ada garis bersilangan. Garis sejajar tuh gimana? Garis sejajar tuh kalau misalnya uh, dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut berada pada satu bidang dan apabila kedua garis tersebut diperpanjang tidak akan bisa saling berpotongan. Jadi kalau kalau kayak gini, ini sejajar gak? Ini nggak sejajar ya. Ini nggak sejajar karena kalau misalnya diperpanjang terus nanti dia bakal berpotongan. Makanya dia nggak bisa dibilang sejajar. Kalau kayak gini sejajar gak guys? Sejajar. Iya, betul. Sejajar. Karena kalau misalnya ini diperpanjang nih, aku gambarnya jelek ya. Tapi ya intinya kalau misalnya diperpanjang itu, nanti itu udah nggak bakal berpotongan. Terus garis berpotongan itu apabila memiliki sebuah titik potong atau bisa disebut titik persekutuan. Nih kayak gini, ini tuh garis berpotongan atau juga kayak gini atau atau kayak gini nggak mesti berpotongannya itu kayak kayak membagi sama rata gitu, nggak mesti berpotongannya tuh kayak gini, ini baru garis berpotongan, enggak, tapi asalkan dia punya titik potong itu namanya garis berpotongan guys, gitu. Terus lanjut ke garis berhimpit. Dua buah garis dikatakan berhimpit apabila memiliki setidaknya dua buah titik potong. Jadi dan oke, ini mungkin kurang ya informasi, tapi aku tambahin. Jadi garis berhimpit itu bisa nggak mesti panjangnya itu sama. Jadi kalau misalnya kalian mikir kayak ini guys, ini ada garis AB, terus dia berhimpit sama garis misalnya CD. Dia boleh panjangnya beda gitu nih garis CD. Nah ini namanya garis berhimpit. Jadi itu dia dua garis saling bertumpang tindih lah gitu istilahnya. Jadi dia akhirnya menghasilkan dua titik gitu kan, di sini sama di sini dia berpotongan gitu guys. Terus lanjut ke ini, kalau aku kecepatan ngomong aja ya, kalian paham nggak? Paham, Paham, Kak. Paham. Terus ada garis bersilangan. Dua buah garis dikatakan bersilangan apabila keduanya tidak sejajar dan juga tidak berada pada satu bidang. Gitu banyak yang kalau aku ya waktu aku kelas 7, aku tuh kadang suka bingung sama yang berpotongan sama yang bersilangan. Jadi intinya kalau berpotongan dia punya titik potong, tapi kalau bersilangan tuh dia silang tapi dia nggak berpotongan dan dia tuh beda bidang. Kayak gini contohnya nih. Ini contohnya tuh garis bertahan tuh AB sama GC. Ini AB sama GC. Jadi AB itu yang satu tuh apa namanya, kalau ini jadi yang satu tuh kayak gini, yang satu tuh naik ke atas gitu kayak sejajar sama sumbu Y. Tapi dia di beda bidang, yang garis yang ini di bidang AB ABF ABFE, yang satunya lagi di garis di bidang CDGH. Ini D-nya nggak kelihatan ya. Terus ada selain itu garis berpotongan juga bisa AEHG, terus AEBC juga bisa. Intinya tuh dia kalau misalnya dia nggak di satu bidang dia bakal berpotongan, tapi garis bersilangan tuh dia nggak berpotong, dia tuh di beda bidang dan juga dia nggak bakal berpotongan gitu guys. Paham nggak? Aku jelasinnya belibet ya. Paham, Kak. Paham, Kak. Terus lanjut lagi ke sudut. Nah,
Sudut itu tuh dapat diartikan sebagai sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua buah garis sinar yang titik pangkalnya saling bersekutu atau berhimpit. Nah, sebelum kita tahu jenis-jenis sudut, sudut tuh ada bagian-bagiannya. Yang pertama tuh ada kaki sudut. Kaki sudut tuh yang ini, yang BC sama yang AB. Ini namanya kaki sudut. Terus ada titik sudut. Titik sudut itu titik temu dari kaki-kaki sudutnya, kedua garis yang berpotongan. Jadi titik sudutnya itu yang B. Yang B. Terus ada yang namanya daerah sudut. Daerah sudut tuh daerah sudut itu adalah suatu ruang yang terdapat di area antara dua buah garis yang saling berpotongan. Ini namanya daerah sudut. Ini teori aja sih, nggak terlalu ini banget dikeluarin di soal. Terus kita masuk ke jenis-jenis sudut. Yang pertama tuh ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku tuh sudut yang besarnya 90 derajat. Dia udah nggak bisa diganggu-gugat, yaitu sudutnya 90 derajat. Gitu. Terus ada yang sudut lancip. Nah, banyak yang bilang sudut lancip tuh sudut yang kurang dari 90 derajat. Ini benar, tapi jangan dilupa kurang dari 90 derajat itu sampai 0 derajat aja. Jadi itu sudut lancip dari lebih dari 0 derajat sampai dengan kurang dari 90 derajat gitu. Dia kurang dari 90 derajat dan dia lebih dari 0 derajat gitu. Karena kalau misalnya 0 derajat gak bakal ngebentuk sudut apa-apa. Terus ada juga sudut tumpul. Sudut tumpul tuh banyak orang yang bilang sudut tumpul tuh lebih dari 90 derajat. Tapi jangan nyampe salah kaprah lebih dari 90 derajat itu malah jadi kayak sudut 190 derajat. Ini bukan sudut tumpul namanya, jadi salah. Jadi sudut tumpul tuh cuma sudut yang lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat gitu. Terus ada juga sudut lurus. Sudut lurus tuh yang besarnya 180 derajat, jadi itu ya pas 180 derajat. Terus ada sudut refleks. Nah, kalau misalnya 180 derajat nih kayak sudut 190 derajat, dia tuh masuknya ke sudut refleks, bukan ke sudut tumpul lagi. Jadi kalau nanti ada mengidentifikasi jenis sudut, terus dikasih tahu di soal itu sudutnya tuh 200 derajat, itu kan lebih dari 90 derajat ya. Tapi dia bukan sudut tumpul karena dia masuknya ke sudut refleks, guys, gitu. Selanjutnya, hubungan antara dua sudut bakal dilanjutin sama Kamalika. Oke, aku bakal lanjut jelasin ya. Jadi yang pertama itu ada sudut berpelurus. Nah, ini bakal sering banget muncul di soal, jadi kalian jangan sampai lupa. Yang pertama, jadi sudut berpelurus itu, jadi sudut berpelurus itu kalau ada dua sudut yang dijumlahin hasilnya itu 180 derajat. Jadi misalkan di sini contohnya ada sudut alfa sama sudut beta. Nah, sudut alfa sama sudut beta ini tuh jumlahnya 180 derajat. Jadi pokoknya kalau ingat aja nih, kalau berpelurus itu artinya garis lurus. Nah, ini tuh segini 180 derajat. Kalau misalkan kayak di gambar yang di sini, bagi jadi dua. Misalkan ini sudut A, ini sudut B. Nah, sudut A tambah sudut B ini hasilnya tuh 180 derajat. Jadi kalau garis lurus itu udah pasti sudutnya 180 derajat. Nah, yang kedua ada berpenyiku. Nah, kalau berpenyiku itu dua sudut yang kalau dijumlahin hasilnya itu 90 derajat. Kayak ini ada sudut beta sama sudut alfa. Nih, kalian ingat aja kalau misalkan 90 derajat itu kan pasti kayak gini kan. Jadi kalau misalkan ada dua sudut, misalkan ini A, ini B, jadi sudut A tambah sudut B itu pasti hasilnya 90 derajat karena dia berpenyiku. Nah, sekarang masuk ke hubungan antar dua garis sejajar.
Nah, ini juga harus paham konsepnya biar bisa ngajuin soalnya. Pertama ada sudut sehadap. Nah, jadi sudut sehadap itu dia posisinya itu sama besarnya juga sama. Kayak misalkan, ini kan dibilang sudut A sama sudut E kan. Berarti yang ini. Ini kalau kalian lihat, ini tuh sama-sama sudut, sama-sama sudut lancip. Jadi besar A sama besar E itu sama. Terus ini juga ada B sama F. Ini kalau kalian lihat sama-sama sudut tumpul. Ini juga besarnya sama. Terus ada sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan itu besarnya juga sama. Contohnya kayak gini. Jadi sudut dalam berseberangan tuh ada E sama C, terus ada D sama F. Nah, terus kan ada dalam berseberangan. Berarti ada luar berseberangan juga dong. Nah, kalau luar berseberangan itu, nih ada A sama G. Terus ada H sama B. Nah, si dalam berseberangan sama luar berseberangan itu tuh dia punya besar yang sama. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini bentuknya, misalkan aku ngambil contoh yang dalam berseberangan, yang E sama yang C. Nah, ini tuh misalkan yang E ini misalkan 70 derajat. Nah, yang ini juga bakal 70 derajat. Jadi dia bentuknya sama, terus besar sudutnya juga sama. Terus sekarang kita lanjut ke sudut dalam sepihak. Nah, kalau tadi itu kan sudut sehadap sama sudut dalam berseberangan, luar berseberangan itu kan punya besar yang sama kan. Nah, tapi kalau sudut dalam sepihak sama luar sepihak itu dia sudut yang kalau dijumlahin hasilnya ada 180 nih. Jadi sudut yang membentuk sudut 180. Ini aku kasih contoh. Nih, jadi sudut misalkan sudut D sama sudut E. Ini tuh dua sudut ini. Jadi dua sudut ini kalau dijumlahin sudut E tambah sudut D itu hasilnya 180 derajat. Terus ada juga sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak itu juga sama ya. Jadi dia bakal membentuk sudut 180 derajat. Contoh sudut luar sepihak itu ada sudut A sama sudut H. Jadi dia sudut A tambah sudut H itu kalau ditambah juga jadi bakal 180 derajat. Terus yang terakhir ada sudut bertolak belakang. Nah, kalau sudut Kalau sudut bertolak belakang dia juga punya besar yang sama. Kalau misalkan kalian bingung bertolak belakang tuh kayak apa sih? Aku kasih contoh. Jadi bertolak belakang itu misalkan yang H sama yang F. Jadi bertolak belakang tuh kayak gini contohnya. Misalkan ada dua garis. Nah, sudut yang di sini sama sudut yang di sini tuh sudutnya namanya bertolak belakang. Dan kalau sudut yang bertolak belakang itu dia punya besar yang sama. Misalkan ini sudut A, ini sudut B. Kalau misalkan B besarnya 60 derajat, kalau misalkan A besarnya 60 derajat, berarti B besarnya juga 60 derajat karena dia bertolak belakang. Oke. Sekarang bakal lanjut ke latihan soal, bakal lanjutin lagi sama Aul. Oke, aku lanjutin ya. Nah, karena materinya udah kelar, selanjutnya kita bakal bahas soal. Sebelum bahas soal, ada yang mau ditanyain nggak tentang materi-materi yang udah dibahas tadi? Saya Kak mau tanya. Iya, boleh. Nanya apa? Yang A tambah B
Kok bisa jadi 180 itu gimana, Kak? Yang ini, sudut berpelurus. Yang bawahnya lagi, Kak. Iya, Yang ini, sudut dalam sepihak dan luar sepihak. iya. Jadi, gini ya. Sebenarnya ini rumus ya. Aku juga buat asal-usulnya aku juga kurang tahu dengan pastinya. Tapi nih, sudut kalau misalnya nih ya, kalau misalnya ini aku tarik garis kayak gini. Terus ini misalnya ini akan aku tarik garis nih. Berarti sudut F ini enggak. Ini misalnya aku tarik garis. Ini jadi segi 4 dong. Ya enggak? Betul kan? Iya, Kak. Nah, terus sudut C ini jadi yang di sini itu sama dengan sudut C dong karena dia dalam berseberangan, ya kan? Iya, Terus yang di sini juga sudut F dong, ya kan? iya, Kak. Nah, dalam suatu segi 4 kan total sudutnya 360 derajat, ya kan? Terus nih ada 2F tambah 2C sama dengan 360 derajat. Duanya keluarin. Jadi 2 dikali F tambah C sama dengan 360 derajat. F tambah C-nya jadi sama dengan, ininya pindah ruas, jadi dibagikan 360, bagi 2, sama dengan 180 derajat. Itu juga berlaku sama sudut luar sepihak ya, kayak gitu. Udah paham belum? Iya, Kak. Paham. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, aku lanjut bahas soal ya. Soalnya kita mau langsung latihan soal yang aku siapin di modul sini atau mau bahas soal kuisis tadi? Langsung aja, Kak. Langsung aja kuisis. Oh, Bahas kuisis, Kak. mau bahas kuisis. Oke. Dua-dua aja, Kak. Iya, dua-duanya tenang-tenang. Nih yang pertama ada soal ini ya. Manakah garis, aku pakai putih deh. Manakah garis yang sejajar? Pilihannya tuh ada AB dan CD. Kalau misalnya kalian lihat AB dan CD, nggak kelihatan ya. Putih. Pakai biru deh. Ada AB. Aku share screen ini nggak sih kuisis? Enggak ya, maaf. Nah, udah kelihatan kan? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Yang nomor pertama, manakah garis yang sejajar? Dari sini deh, kalian sebutin mana aja garis yang sejajar. AB dan CD. AB dan CD. AB dan CD. EF dan GH, Kak. EF dan GH, betul. Terus apa lagi? AE dan BF. Ya, betul. AE dan EA BF. dan FB. Ya, betul. Terus? FG dan BC. FG dan BC, ya, betul. AD dan BC. AD dan BC. AD dan E. Ya, betul. Iya. Betul semuanya. Jadi bisa disimpulin jawabannya yang ini ya, guys. Paham nggak? Udah paham? Paham, Kak. Lanjut nomor 2. Nomor 2 banyak yang salah nih. Manakah yang merupakan garis yang bersilangan? Tadi udah dijelasin kalau garis yang bersilangan dia di beda bidang. Jadi apa aja nih? Ada AB, kalau AB pasangannya sama siapa aja nih? GC. AB dan GC, ya betul. Terus AB sama ada lagi. EA. Enggak dong, kalau AB sama EA, dia kan masih dalam satu bidang, AB, EF, jadi nggak bisa. DC, ABDH. ABDH, iya betul. AB dan DH. Terus kalau misalnya garisnya bukan AB, misalnya AD bersilangan sama siapa aja nih, AD? DC. AD, FB. FG, FB. FB, betul. AD dan FB. Terus AD dan GF.
GC. GC. GC, Kak. GC. Aku kurang tahu, tapi setahu aku AD dan FG itu jatuhnya sejajar, bukan bersilangan gitu. Aku kurang tahu, tapi setahu aku AD dan FG itu jatuhnya nanti sejajar, bukan malah bersilangan. Jadi ini AD dan GC ya. Gitu. Aku lupa ini jawabannya mana. OCD dan AE. Terus lanjut, apalagi kalau misalnya ini kita ngidentifikasi ya. Kalau misalnya garisnya CD, garisnya CD, dia bersilangan sama siapa aja? EA. 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 Sama FB. BF. FB, Kak. FB dan FB. HD. CD dan apa? Sorry. FB. FB. Iya, betul. FB. FB. Kalau sama ada dia yang bilang HD, kalau sama yang HD dia masih dalam satu bidang ya. CDGH. Jadi dia nggak bisa dibilang bersilangan karena syarat bersilangan itu kan dia beda bidang gitu. Paham tuh yang di sini? Atau masih mau Paham, Kak. mengidentifikasi yang lain? Paham, Kak? Paham, Kak. Mau lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Oke. Jadi jawabannya yang C ya. Manakah merupakan yang garis yang berhimpit? Yang mana, guys? Yang 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 ABCD. ABD. Nah, ya yang ini ya, karena dia ada dua garis dan dia punya dua titik potong gitu loh. Dan dia saling tumpang tindih gitu. Kalau yang ini namanya garis apa, guys? Sejajar. 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 Kalau yang ini garis? Berpotongan. Berpotongan. Iya, betul. Yang ini garis? Sejajar. Sejajar. Oke, betul. Keren. Lanjut ya. Manakah yang merupakan garis yang berpotongan? sama D. D sama D. D sama D. Yang kedua sama keempat, Kak. Yang dua sama yang empat. Yang 2 dan 4. D dan Ya, betul. Kalau yang ini namanya garis apa tadi? Berhimpit. Himpitan. Ya, betul. Kalau yang ini garis? Sejajar. Sejajar. Ya, betul. Lanjut. Ini sudut apa namanya? Sudut Berpelurus. Nah, sudut berlurus. Kalau alfa tambah beta totalnya jadi 180 derajat. 80 derajat. Alfanya 45. Terus berarti betanya alfa tambah beta 180 derajat. 135 derajat. 135 derajat. Iya, betul. Nih 180. 135. 135 derajat, Kak. Keren. Lanjut. Ini namanya sudut apa? Berpeniku, Kak. Kalau berpenyiku alfa tambah beta jadinya 90 derajat. 60 derajat. alfanya 2x, betanya 4x. Sama 90 derajat. Totalnya 6x sama dengan 90 derajat. Jadi x-nya sama dengan 15. iya, betul. Tinggal 90 bagi 6 aja ya, jadi 15 derajat. Ini yang ini. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Atau udah paham? Tidak ada, Kak. Sudah paham. Paham, Kak. Bagus. Jika diketahui sudut besar pelurus A 130 derajat, maka besar penyiku A adalah, ayo gimana ini kalau ini? Bingung ya? 50. 120 dikurang 130 sama dengan 50 derajat. Iya, betul nih. Jadi jika diketahui besar pelurus A, jadi ini ada sudut A nih, ini A.
Terus dia besar pelurusnya 130 derajat, ininya 130 derajat. Terus berarti A-nya berapa? 50. 50 derajat. Ya 50 derajat dong. Nah, jadi ditanya, dan sekarang ditanya besar penyikunya, berarti A ditambah X, misalnya X sudut penyikunya 90 derajat, A-nya diketahui 50, X itu kan besar penyiku sama dengan 90 derajat, berarti X-nya tinggal 90 kurang 50 sama dengan 40 derajat. 40 derajat. Ada yang bingung atau mau ditanyain dulu? Masih bingung, Kak. Yang 130 derajat itu yang mana, Kak? 130 derajat. Soalnya. Di soalnya kan diketahui besar pelurus sudut A. Jadi ada sudut A, besar pelurusnya itu 130 derajat. Jadi misalnya nih, di sini nih ada sudut A. Nih, ini sudut A. Nah, habis itu besar pelurusnya tuh yang ini nih. Ini tuh 130 derajat. Terus ditanya besar penyiku A. Jadi ini ada sudut lagi, ini sudut A. Terus yang ditanya ini nih, besar penyikunya berapa? Nah, pertama-tama kita mesti nyari A-nya dulu dong, biar tahu, biar bisa masukin ke sini. Nah, berarti kan A tambah 130 sama dengan 180. Berarti A-nya sama dengan 50 derajat kan? Betul kan? Nah, terus lanjut lagi ke penyiku, A tambah X sama dengan 90 derajat. Terus A-nya masukin 50, X-nya nanti tinggal 90 kurang 50 sama dengan 40 derajat. Masih bingung? Paham, Kak? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nih, besar pasangan sudut dalam berpihak. Dalam berpihak tuh yang mana, guys? CF. CF. sama CF. Ya, betul. CF sama E. DE. CF dan DE ya. Cuma di CF gitu kan ya. Lanjut. Paham kan? Paham semuanya? Paham. Paham, Kak. Paham. Pasangan sudut yang luar pihak. Ini sekarang yang luarnya yang mana? GB dan HA. GB dan dan AH. ya, betul. Jadi jawabannya yang ini ya, yang B. Lanjut lagi. Jika sudut A sama dengan 40 derajat. Ini 40 derajat. Terus maka nilai sudut E yang ditanya sudut E yang ini. 40 derajat. 40, Kak. 40 derajat. 40 derajat. Ya, betul. Kira-kira hubungan sudut A sama sudut E itu apa? Sehadap. Iya, betul. Ini namanya sudut sahadap ya, guys. Jadi dia 40 derajat. Keren. Lanjut. Cara ngitungnya gimana, Kak? Kan diketahui kalau sudut sahadap itu nilainya sama besar. Nah, kita tahu sudut A sama sudut E itu sama-sama. Jadi sudut A nilainya itu sama dengan kita tahu sudut A sama sudut E itu sudut sahadap, dan kita tahu sudut sahadap itu nilainya sama besar. Jadi sudut A sama dengan sudut E. Sudut A diketahui 40 derajat, berarti sudut E juga nilainya besarnya 40 derajat juga. Gimana, guys? Paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Ya, jadi kenapa tadi ada yang bilang jadi? Oke, enggak. Lanjut ya. Oke, udah habis. Udah 10 nomor. Tuh, guys. Gimana? Kita lanjut ke sini ya, soal ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Ini masih mengidentifikasi soalnya. Garis yang sejajar mana aja nih, guys? Belum keganti, Kak, share screen-nya. Iya, oke, sorry. Belum diganti. Sorry. Oke, nih. Ini masih mengidentifikasi. Ini garis yang sejajar mana aja, guys? F, D, dan A. B, E, F. B, E, F.
G, G sama BF. Ada sama Satu. Apa aja? AB. D dan B, Kak. CD. AB dan CD. Terus habis itu EA dan D dan F dan GH. FG. AB dan EF. Udah pada paham kan ya? Aku skip aja. Kalau skip gimana? Oke. Iya, Kak. Ya nggak apa-apa Oke. Kak. Garis yang bersilangan juga udah pada paham kan? paham Kak. Udah. Paham, Kak. Kalau ada yang nggak paham, bilang aja belum paham gitu. Jangan Kurang malu-malu. paham sama garis bersilangan, Kak. Oke, jadi garis bersilangan itu dia tuh intinya beda bidang. Jadi misalnya ada nih, ini garis, aku beda warna deh. Ini AB, dia bakal bersilangan sama GC. Kenapa? Karena dia tuh beda bidang. Yang satu di bidang garis apa sih, garis AB-nya ini di bidang ABEF. Tapi yang satunya lagi garis GC-nya ini di bidang BH GC atau di bidang FG BC. Jadi itu dia beda bidang dan saling tegak lurus gitu loh. Ini kan saling tegak lurus. Kalau misalnya kita deketin gitu ya, AB sama GC kan dia jatuhnya tegak lurus ya. Jadi gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Berarti Paham. BH sama BC itu bukan garis bersilangan ya kan, Kak? Apa? Maaf. Apa ulang? Kalau DH sama BC itu bukan garis yang bersilangan kan, Kak? DH sama DC. Ya bukan, karena dia di satu bidang. DH, GC. Jadi dia bukan garis yang bersilangan. Gitu. Berarti apa? Beda bangun datar, Kak. Ulang. Maaf, putus-putus. Ulang, mau apa? Putus-putus, maaf. Bidang bangun datarnya berbeda, Kak. Iya, bidang bangun datarnya berbeda. Ya betul, bidang bangun datarnya berbeda kalau garis yang bersilangan. Udah paham? Apa mau ditanyain? Sudah paham. Udah paham, Kak. Udah paham. Ini sudut lagi. Sudut yang dalam berseberangan ada apa aja, guys? Dalam C dan E. sama GF, Kak. CE dan DF, betul. Terus sudut yang luar berseberangan ada apa aja, guys? AG dan BH sama HG. Ya, betul, AG dan BH. Terus sudut yang bertolak belakang ada apa aja? AC, BD, EG, dan FH. E dan FH, betul. Lanjut, sudut dalam sepihak. CF dan DE. Sama EF dan DE. Dan DE. FDE. Betul. Sudut luar sepihak. Ya bentar, aku naikin dulu. AH, AH dan BG, Kak. A dan GB. Iya, betul. Keren deh, jago-jago ya, guys. AH dan BG. Lanjut. Nih, ini sudutnya kurang dari 90 derajat. Kira-kira sudut apa namanya, guys? Lancip. Iya, betul. Namanya sudut lancip. Nomor 4, sudut segitiga yang sudutnya 4. Sudutnya 40 derajat, 2x dan 5x. Besar sudut terbesarnya adalah, jadi jumlah sudut segitiga itu ada yang tahu gak jumlah sudut segitiga berapa? Belum tahu, Kak. 1, Kak. Jadi jumlah sudut segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Kalau jumlah sudut segi 4 itu jumlahnya 360 derajat. Ya, catat. Jadi jumlah sudut segitiga
jumlah sudut segitiga. Ini sama dengan, ini tuh sama dengan 100, kurang kelihatan ya. Pakai warna biru. Sama dengan 180 derajat. Kalau jumlah sudut segi 4, jumlah sudut segi 4 tuh nggak mesti persegi ya, bisa persegi panjang, bisa jajar genjang, bisa trapesium, itu segi 4 namanya. Itu jumlah sudutnya 360 derajat. Oke. Nah, ini kita lanjut. Jadi 40 ditambah 7x. Sama dengan 180 derajat. 7x sama dengan berapa, guys? 140. Ya, betul. 140 derajat. 40. Berarti x-nya sama dengan 20 derajat. Nah, berarti sudutnya itu berarti ada 40 derajat, ada 2 kali 20, sama, terus ada 5 kali 20. Berarti sudutnya ada 40 derajat, ada 40 derajat lagi. 40. Ada 100 derajat. Besar sudut terbesarnya berarti ada 100 derajat. 100 derajat. Ada yang mau ditanyain? Kak, 140 kurang paham, Kak. Ini 140 pindah luas. Jadi 7x sama dengan, ini aku jabarin lagi ya. Ini 7x sama dengan 180 minus 40. Karena ini 40-nya kita pindah ruas. Jadi sama dengan 140 derajat. Gimana? Paham? Paham, Kak, paham. Terima kasih. Ada yang mau ditanya lagi? Tidak ada. Tidak. Oke, lanjut ya. Nomor 5, sudut A dan B saling berpenyiku. Kalau saling berpenyiku berarti apa, guys? Hubungannya. 90 derajat. Iya, betul. Berarti sudut A sama sudut B sama dengan 90 derajat ya. Jadi kalau sudut B 42 derajat, berarti sudut A-nya, jadi kita masukin sudut B-nya 42 derajat sama dengan 90 derajat. Berarti sudut A sama dengan 90 derajat minus 42 derajat. 48. 48 derajat. Ya, berarti sama dengan sudut A 48 derajat. B. Oke, selanjutnya dilanjutin sama Kamalika ya. Oke, aku bakal lanjutin ya. Sekarang nomor 6. Hubungan antara sudut A sama sudut B. Ada yang tahu nggak hubungannya apa? Ada yang tahu nggak? Sahadap. Sudut A sama sudut B. Iya, benar-benar. Sahadap. Kalau sahadap, besar sudutnya gimana? Sama. Ya. Kalau misalkan ini aku ganti hubungan antara sudut 2 sama sudut 3, itu hubungannya apa? Sudut dalam berseberangan. Sudut berseberangan, Kak. Oke, udah paham kan? Ada yang nggak ngerti? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, aku lanjut nomor 7 ya. Perhatikan gambar berikut. Besar BAC adalah, jadi yang ditanya itu BAC. BAC itu yang ini. Nah, kalian masih ingat kan tadi kata Kak Awo, kalau misalkan segitiga itu jumlah 3 sudutnya itu berapa? 180 derajat. 180 derajat. Nah, di sini kan udah diketahuin semua tuh besar sudutnya berapa. Ada 2x tambah 4, 8x tambah 1, 4x tambah 7. Nah, berarti kalau misalkan kalian nemu soal kayak gini, itu tinggal tambahin aja tiga-tiganya. Nih, jadi 2x tambah 4, terus ditambah 4x tambah 7, ditambah 8x tambah 1 sama dengan 180 derajat.
Kenapa 180 derajat? Karena ini kan bangun segitiga. Segitiga itu jumlah seluruh sudutnya itu 180 derajat. Gitu. Nah, terus ini udah tinggal kalian hitung deh. Jadi 14x tambah 12 sama dengan 180 derajat. 14x sama dengan 168. X sama dengan 168 dibagi 14. Jadi 12. Gitu. Ada yang nggak ngerti nggak kenapa X-nya bisa 12? Karena 168 dibagi 14. Oke. Nah, yang ditanyakan sekarang sudut BAC nih. Yang ditanya sudut BAC. Nah, sudut BAC itu kan berarti yang ini. BAC sama dengan 2X tambah 4. Nah, tadi kan X-nya udah ini 12. Berarti tinggal kalian masukin 2 28. 28. Benar banget. Oke, benar 28. Ada yang bertanyain atau masih bingung kenapa hasilnya bisa 28? Kak mau tanya, 168 itu dari mana? 168 nih, aku jabarin lagi ya. 168 itu nih, ini kan 14x tambah 12 sama dengan 180. Nah, yang 12 ini dia pindah ruas ke kanan. Jadi 14x sama dengan 180 dikurang 12. 14x sama dengan 168. X sama dengan 12. Itu. Paham? Apa masih Paham, Kak, makasih. Kak, saya mau tanya, Ya, boleh. kenapa sudut BAC itu terdapat di kaki sudutnya, Kak? Nih, jadi kalian masih bingung gini ya. Jadi kalau misalkan kenapa sudut BAC itu yang ini? Karena nih ya. Jadi kalau misalkan sudut BAC berarti yang dihitung itu tuh yang ada di titik A-nya, yang ada di titik tengah sini. Jadi yang huruf di tengah itu tuh jadi titik sudutnya. Jadi sudut BAC itu ini. B A nggak kelihatan kayaknya, pakai warna beda. Nih, sudut BAC itu ini yang warna merah. Itu kalau misalkan aku tanya sudut ABC itu titiknya yang mana? Di mana? B. Yang Ya, benar. Kalau sudut ACB titiknya di huruf apa? C. C. Di titik C. Jadi kalau misalkan sudut ACB kan yang di tengah yang C, berarti dia ada di sudut C gitu. Jelas? Jelas, Kak. Kak. Lanjut ya. Perhatikan gambar berikut. Besar pelurus KLN adalah, tadi kalau pelurus itu jumlahnya berapa? 180 derajat. Berarti, nah tapi yang ditanya di soal itu kan besar pelurus KLN. Kalau besar pelurus KLN itu berarti sudut apa? Tumpul. Maksud aku nama sudutnya. Yang dicari sudut apa? NLM. Iya benar MLM. Jadi karena ini masih kita belum tahu kan sudut KLN berapa, jadi kita cari tahu dulu karena sudut KLN tambah MLN itu sama dengan 180 karena dia berpelurus. Jadi tinggal kita tambahin aja 3x tambah 15 tambah 2x tambah 10 sama dengan 180. 5x tambah 25 sama dengan 180. 5x sama dengan 155. X sama dengan 31. Ada yang kurang jelas nggak atau nggak paham kenapa kita harus nyari dulu atau kenapa lurus KLN itu MLN?
Paham, Kak. Lanjutin ya. Ini yang dicari sudut LNM ya, Kak? Iya, yang dicari sudut MLM. Ini kan kita baru ketemu X-nya doang. Nih. Jadi ini kita baru ketemu X-nya doang. Nah, sekarang kita mau nyari sudut MLN. Nah, di sini kan udah diketahui nih, MLN itu 2X sampai 10. Berarti tinggal kalian masukin. Berarti tinggal dimasukin 2 kali 31 tambah 10. Jadi hasilnya 72. Gitu. Ada yang mau nanya? Atau masih nggak ngerti kenapa hasilnya 72? Kak, itu garis yang di atas yang ke samping itu namanya garis apa, Kak? Gini, jadi garis LN ini tuh garis LN ini tuh punya 2 sudut. Jadi LN ini tuh punya garis KLN sama punya garis NLM. Jadi sebenarnya mereka ini tuh beda sudut. Jadi kayak garis KLN sama NLM itu beda sudut, tapi mereka kalau dijumlahin hasilnya tuh 180 gitu. Ada yang masih mau nanya? Kak, 5X tambah 25 itu dari mana? 5X tambah 25 itu dari sini ya. Ini kan 3X tambah 15 tambah 2X tambah 10 kan. Pertama kalian tuh gabungin begini. Kalian gabungin jadi 3X tambah 2X tambah 15 tambah 10 sama dengan 180. Nah, 3X tambah 2X kan jadinya 5X. Tambah 15 jadinya 25. Dari situ. Oke, Kak. Kak, itu kenapa bisa dapat 72 ya? Kenapa bisa dapat 72 nih? Jadi, balik lagi ke soal. Yang ditanyakan tadi besar pelurus KLN kan? Nah, kalau pelurus KLN itu kan berarti yang ini nih. Yang sudut NLM. Nah, ini kan ditulis di soal kalau sudut NLM itu 2X tambah 10. Nah, berarti kalian tinggal masukin. Karena tadi udah dikasih tahu, maksudnya udah ketemu X-nya itu 31, kalian tinggal masukin ke rumus ini, 2X tambah 10. Jadi, X-nya diganti sama 31. Jadi, 2 kali 31 tambah 10. Ini hasilnya 72. Ada yang masih pengen ditanyain? Atau lanjut ke soal berikutnya? Lanjut, Kak. Oke, aku lanjut. Diketahui sudut A besarnya 85. Jika A merupakan sudut luar sepihak dengan sudut B, besar B adalah 85. Kenapa 85? Ada yang mau jelas? Kamu bisa ini nggak jelasin kenapa tuh hasilnya 85? Karena dia sepihak, jadi sama besarnya. Oke, jadi kalau sepihak itu, nih ingat-ingat ya, kalau sepihak itu tuh kalau misalkan dijumlahin hasilnya itu 180. Kalau misalkan yang besar sama itu tuh sudut sehadap sama sudut berseberangan. Jadi kalau gitu. Nah, ini diketahuin sudut A itu kan 85 derajat. Nah, terus sudut B itu tuh sudut A itu luar sepihak sama sudut B. Nah, berarti tadi kan aku bilang kalau misalkan sudut luar sepihak itu kalau dijumlahin 180 derajat kan. Berarti sudut A ditambah sudut B itu hasilnya 180 derajat. Nah, di sini kan udah diketahui nih, A itu 85 derajat. Berarti tinggal kita masukin 85 tambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 85. Jadi sudut B 95. Iya, 95. Oh. Tuh, ada yang masih bingung nggak? Ada yang mau bedain sahabat sama sepihaknya, Kak? Iya, benar. Ada yang masih bingung atau mau ditanyain? Kak, kalau dalam sepihak itu apakah sama? Kalau dijumlah 180 derajat? Iya, sama. Jadi kalau misalkan sudut luar sepihak itu sama aja kayak sudut dalam sepihak. Dalam sepihak.
dia sama-sama kalau dijumlahin hasilnya 180 derajat gitu. Oke, Kak. Oke, ada yang masih bingung mau ditanyain atau lanjut ke soal berikut ya? Lanjut, Kak. Lanjut. Lanjut ya. Nah, oke. Jadi yang ditanya itu kan nilai X. Berarti kita harus nyari X itu nilainya berapa. Di sini kan ada jajar genjang nih. Terus di sini tuh dikasih tahu kalau dia itu punya panjang tuh yang sama, panjang garis yang sama. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, anggap aja ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C, ini sudut D ya. Nah, sudut A ini sama sudut D ini tuh dia sudut yang besarnya sama. Kenapa bisa sama? Karena dia sudutnya tuh saling berhadapan. Jadi dia hadap-hadapan nih, yang ini. Sama kayak sudut yang ini, yang C sama yang B. Dia juga sehadap, jadi besarnya sama. Gitu. Nanti paham? Kalau udah paham, aku langsung lanjut ke rumusnya. Paham, Kak. Paham. Paham. Nah, kalau misalkan kalian masih ingat tadi, sudut yang sehadap itu tuh besarnya gimana? Besarnya sama. Iya, benar. Kalau besarnya sama, berarti kita masukin ke persamaan 2x tambah 5 sama dengan 135. Karena kan tadi besarnya sama, jadi tinggal kalian sama denganin. Nah, terus 5-nya pindah ruas. Jadi 2x sama dengan 135 dikurang 5. 2x sama dengan 130. X sama dengan 60. Nah, X sama dengan 65 derajat. Gitu. Ada yang mau ditanyain atau masih kurang paham? Nggak ada, Kak. Oke. Ada, Kak. Itu dari mana, Kak? Iya, Kak. 130 dibagi Kenapa? 65 derajat itu dari mana ya, Kak? 65 derajat itu dari, ini ya, aku jabarin lagi. 65 derajat itu, ini kan 2 nih di sini. 2-nya pindah ruas ke kanan. Jadi 130 dibagi 2. Jadi X sama dengan 65 derajat. Gitu. Makasih. Oke. Ada yang mau tanyain lagi? Atau kita lanjut ke soal berikut ya? Lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah, kita masuk ke soal nomor 11 nih. Masih ingat nggak ini sudut apa nih yang kayak gini? Siku-siku. Iya. Siku jumlah sudut besar sudutnya berapa? 90. 60 derajat. 10 derajat. Kalau yang tanya nilai X adalah berapa, ada yang tahu nggak kira-kira jawabannya berapa? Ada yang tahu nggak? Mau dihitung dulu? Atau mau aku langsung bahas soalnya? Soalnya aja, Kak. Oke, langsung bahas aja. Jadi gini. Bentar ya. Nah, di sini kan diketahui nih, anggap aja ini sudut A, terus ini sudut B. Masih ingat kan tadi rumus awalnya itu, kalau misalkan dia berpenyiku, ini berpenyiku, sudut A ditambah sudut B itu hasilnya 90 derajat. Nah, A-nya itu kan 4X. B-nya itu 8X. Dengan 90 derajat. Berarti ini jadinya 12X sama dengan 90 derajat. Berarti X sama dengan 7,5 derajat. Gitu. Ada yang 7,5 derajat itu berarti 90 dibagi 12 ya, Kak? Iya, benar banget. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Ada yang masih nggak paham atau mau ditanyain lagi? Lanjut, Kak. Kalau sudut itu Bisa diulang nggak pertanyaannya? kalau sudut itu angkanya bisa koma ya, Kak? Bisa. Sudut angkanya bisa koma. Baik, Kak. Oke, aku lanjut ya. Ini tadi 7,5.
Udah nggak ada yang tanyain kan yang nomor 11? Atau masih ada? Nggak ada. Udah ada, Kak. Lanjut ya ke nomor 12. Nah, sekarang Ada. Ya lanjut aja. yang ditanya sudut BCE. Pertama, kita lihat dulu di gambarnya, di soalnya. Di sini kan diketahui nih. Nah, di sini diketahui di sini besarnya 116 derajat. Masih ingat nggak tadi kalau misalkan ada garis lurus, terus ada garis kayak gini nih. Di sini 116 derajat. Berarti di sini berapa? Ingat? Berapa? Ada yang tahu nggak? 74. 64. 164. 64, Kak. Ya, benar. Ini jadi kalau misalnya masih ada yang bingung kenapa bisa 64, ini kan garis lurus ya. Nah, terus di sini diketahui 116 derajat, berarti dia ini berpelurus nih. Berarti 180 Dikurang 116. ya benar banget. Jadi 60 derajat. Nah, berarti sekarang kita udah punya info lain nih. Di sini kita tahu kalau di sini tuh 64 derajat. Nah, terus kalau kalian perhatiin, ini tuh segitiga kan? Nih, ini yang aku ituin pakai warna biru. Nah, tadi kan kalau segitiga itu kan jumlah sudutnya 180 derajat kan? Iya. Nah, sekarang Iya. di sini kita udah tahu kalau yang sudut ini tuh 35, yang ini tuh 64. Berarti kita bisa dong cari sudut ini berapa, yang C ini berapa. Ada yang tahu nggak berapa? 81. Iya, benar. Nah, ini aku bakal jabarin nah, bisa 81 ya. Jadi, segitiga itu kan jumlah sudutnya 180 derajat nih. Nah, ini kita udah punya dua sudut yang kita tahu besarnya berapa. Nah, berarti kita tinggal tambahin 35 ditambah 64 ditambah, anggap aja ini X ya. Tambah X sama dengan 180 derajat. Gitu. Nah, berarti di sini bakal ketemu nanti. 35 tambah 64, 99 tambah X sama dengan 180. Terus 99-nya pindah ruas ke kanan. Jadi 180 dikurang 99. Jadi X sama 81 derajat. Gitu. Nah, tapi yang ditanyain itu kan sudut BCE. Nah, ini E itu yang ini ya. Kalau misalnya ini nggak ketulis kayaknya. Nah, ini E. Berarti BCE itu yang sebelah sini. Berarti kita masih harus ngitung nih. Kan kita udah tahu nih, X 81 derajat. Ini kalau misalnya ada yang bingung sama gambarnya, aku gambarin lagi. Jadi kayak gini. Nah, kayak gini. Kayak gini. Kita tahu di sini tadi 81 derajat. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira yang sebelah sini berapa besar? 99 derajat. Iya, benar banget. Jadi, kenapa bisa 99? Karena ini kan garis lurus nih. Tinggal 180 derajat dikurang 81 derajat. Jadi, besarnya 99 derajat. Itu. Ada yang mau nanya nggak atau masih bingung nih? Enggak, Kak. Yang 35 derajat itu sudut yang mana, Kak? 35 derajat tuh yang ini. Yang ini ya. Ini 35 derajat. Ada dari soalnya. Mungkin kurang kelihatan. Tuh, yang ini. Kelihatan? Sudut BAC. BAC. 35 derajat. Kak, kenapa itu 35 ditambah 64 tambah X itu buat apa, Kak? Nih, jadi gini. Aku balik lagi ke awal. Ini. Jadi, ini kan kalau kamu perhatiin nih, yang ini aku warnain merah. Jangan merah deh, kayaknya kebanyakan merah. Aku warnain kuning nih.
ini bentuknya itu segitiga kan. Nah, segitiga itu kalau dijumlahin, tiga sudutnya itu tuh besarnya 180 derajat. Karena kita udah tahu kan, di sini 35, di sini 64. Berarti kita nyari nih, yang besar sudut C itu berapa? C itu besar sudutnya berapa? Gitu. Masih kurang jelas atau gimana? Jelas, Kak. Oke. Jelas. Mau nanya? Atau kita lanjut ke soal berikut ya? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, oke. Ya. Bentar, ini soalnya harusnya 112 doang ya. Bentar. Harusnya 112 doang, jadi ini besarnya 112 derajat. Terus 12 derajat. Oke. Nah, ini kan di sini kita tahu nih. Ini ada sudut Q namanya. Nah, sudut Q itu kalau misalkan kalian perhatiin nih sama sudut yang ini, kalian tahu nggak ini sudut apa? Anggap aja ini sudut Y gitu ya. Kalian tahu nggak sudut Y sama sudut Q itu namanya? Dalam sepihak. Dalam sepihak, Kak. Benar banget, dalam sepihak. Dalam sepihak. Terus, nih, ini sudut X ya. Kalau aku tanya, sudut X sama sudut Y itu sudut apa? Bertolak Sepihak. belakang. Bertolak belakang, Kak. Nah, oke. Karena tadi kan kita tahu nih, kalau sudut X sama Y itu kan bertolak belakang. Kalau bertolak belakang kan berarti besarnya sama dong. Nah, berarti kalau 112, berarti sudut Y ini 112 derajat juga. Itu. Ngerti kan kenapa bisa 112 derajat? Berarti Oke. Nah, sekarang aku lanjut ya. Yang tanya itu kan YQ kan. Nah, tadi kan aku nanya, kalau sudut Q sama sudut Y itu apa? Sekali bilang dalam sepihak. Kalau dalam sepihak itu ada yang tahu nggak sudutnya kayak gimana? Besarnya gimana? Nah, kalau dijumlah 180. Iya, benar. Nah, jadi di sini kita tulis sudut Q tambah sudut Y sama dengan 180 derajat. Nah, terus di sini kan diketahui sudut Q, kita nyari sudut Q. Oke, sudut Q tambah sudut Y-nya diketahui kan 112 derajat. Kita masukin. Nah, sudut Q-nya jadi 68 derajat. Gitu. Ada yang masih kurang ngerti nggak kenapa bisa 68 derajat gitu? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, ada mau ditanyain? Kak, sudut yang apa namanya? Nama sudut yang dua-duanya itu nominalnya sama tadi apa, Kak? Nih, kalau yang sudut besarnya sama itu, nih ya, kalau yang besarnya sama, itu ada satu sudut sahadap, terus ada sudut yang berseberangan. Gitu. Sama sudut bertolak belakang juga. Gitu. Udah, mau lanjut ke soal berikutnya? Lanjut. Oke, aku lanjut. Oke, bentar. Nah, oke. Nomor 14. Dua sudut saling berpelurus. Jika besar sudut pertama sama dengan 8 kali besar sudut kedua, maka besar sudut pertama dan kedua berturut-turut adalah. Oke, jadi kita tulis dulu permisalan. Misalkan aku maunya sudut A sama sudut B deh ya. Ada sudut A sama sudut B. Nah, di soal dikasih tahu nih, kalau sudut pertama itu 8 kali besar sudut kedua.
kita perumpamain, misalkan B itu sudutnya tuh sudut Y. Berarti kalau misalkan B itu sudut Y, terus A itu 8 kali besar sudut B, berarti sudut A besarnya berapa? 8Y. Iya benar, 8Y. Jadi 8Y ini kalau misalnya ada yang bingung, jadi ini aku perumpamain ya. Aku perumpamain kalau sudut B itu tuh Y besarnya. Nah, terus karena tadi 8 kali, jadi sudut A itu 8Y. Gitu. Nah, terus kita bisa langsung cari. Karena dikasih tahu di soal nih, berpelurus. Kalau kalian masih ingat, tadi kan berpelurus itu kan kalau dijumlahin dua-duanya jadi 180 derajat kan. Nah, di sini kita jumlahin. Sudut A tambah sudut B sama dengan 180 derajat. Di sini kan diketahui nih, sudut A 8Y. Berarti kita masukin sudut A 8Y tambah sudut B Y. Sama dengan 180 derajat. 8Y tambah Y jadi 9Y. Sama dengan 180 derajat. Y sama dengan 180 derajat dibagi 9. Sama dengan 20. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Sebelum aku lanjutin lagi bahasnya. Enggak, Kak. Oke. Nah, tapi di soal ini dia maunya dia nanya nih, besar sudut pertama sama besar sudut kedua dan harus berturut-turut disebutinnya. Kan kita baru ketemu kalau Y itu nih, kita ketemu kalau Y itu kan 20 derajat. Nah, berarti kalau sudut A itu karena 8 kalinya tinggal kita kali 8. 8 kali 20. Jadi 160 derajat. Nah, jadi sudut A 160 derajat, terus sudut B itu 20 derajat. Berarti kalau besar sudut pertama dan sudut kedua berturut-turut, itu 160 derajat dan 20 derajat. Gitu. Ada yang masih kurang paham? Saya mau tanya, itu yang sudut A banding 8Y itu apa ya, Kak? Gini, jadi coba lihat lagi di soalnya. Sudut pertama. Nah, sudut pertama itu sudut A. Ini aku perumpamain jadi sudut A. Terus di sini ada sudut kedua. Ada sudut kedua, aku perumpamain jadi sudut B. Di soal disebutin kalau sudut A ini, sudut pertama ini 8 kali besarnya dari sudut yang kedua. Berarti kalau misalkan sudut yang B-nya itu Y, berarti sudut A-nya itu 8Y. Gitu. Kalau misalkan nih, misalkan sudut B-nya 1, berarti sudut A-nya berapa? 8. Iya benar, karena 8 kali 1 hasilnya 8. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Tidak Atau ada, Kak. udah jelas? Oke, berarti aku lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 15. Dia nyari besar sudut Y. Nah, di sini di soal diketahui nih. Di sini tuh ada 6X kurang 40. Nah, kalau kalian perhatiin sudut yang ini, dia itu sudutnya sehadap. Sehadap. Berarti otomatis kalau sehadap kan besarnya sama. Nah, berarti sudut yang ini besarnya juga 6X min 40 derajat. Tuh. Nah, sekarang kalau misalkan sama sudut yang ini. Aku misalin ini sudut A, ini sudut B. Hubungan antara sudut A sama sudut B ada yang tahu nggak apa hubungannya? Berseberangan. Kurang tepat. Ada yang tahu nggak? Bertolak belakang, Kak. Bertolak belakang. Ya benar, bertolak belakang. Kalau kalian masih ingat tadi aku tulisin tuh, bertolak belakang itu kan besarnya sama nih. Besarnya sama. Besarnya sama. Tuh. Berarti besar sudut yang ini nih. Yang aku warnain kuning.
yang aku warna yang kuning, besar sudut yang ini, sama besar sudut yang ini tuh sama. Nah, kalau misalkan besar sudutnya sama, kalian tinggal masukin aja ke persamaan. Karena tadi kan ini diketahui 6x min 40 kan. Berarti 6x min 40 sama dengan 4x. Terus 4x-nya pindah ke depan, pindah ruas. 6x min 4x. Terus 40-nya pindah ruas ke kanan, jadi 40. Jadi 2x sama dengan 40. X sama dengan 20 derajat. Gitu. Sampai sini ada yang masih kurang paham nggak kira-kira kenapa bisa 20 derajat gitu? Atau udah jelas? Sudah jelas, Kak. Nah, tapi yang di soal itu kan ditanyainnya itu tuh sudut Y. Sementara kita baru tahu sudut X. Berarti kita harus cari nih sudut Y itu berapa. Nah, ini aku gambarin. Nih, kalau misalkan kalian lihat, ini yang aku garisin merah ini kan garis lurus. Berarti kalau garis lurus itu kan jumlahnya 180 derajat tuh. Karena dia berpelurus. Tadi kan kita tahu nih, X-nya itu 20 derajat. Nah, berarti sudut B, yang ini. Sudut B, karena dia 4X, dan X-nya itu 20 derajat, berarti 4 dikali 20, 80 derajat dong, yang sebelah sini. Berarti kita tahu nih, ini 80 derajat. Nah, sekarang aku mau nyari sudut yang ini. Anggap aja ini C gitu. Ada yang tahu nggak C besarnya berapa? Ada yang tahu besarnya berapa? 100. Iya, benar 100. Karena tadi aku bilang dia berpelurus. Kayak gini. Terus tadi di sini diketahuin, di sini 80. Berarti di sini 100. Karena 180 dikurang 80 jadi 100 derajat. Gitu. Tapi kita baru tahu nih, kalau C itu tuh 100 derajat. Sementara di sini yang dicari itu Y. Nah, kita masuk ke, kalau kalian perhatiin, ini tuh gambarnya tuh sebenarnya gambar segitiga. Nih, yang aku warnain biru. Nah, tadi kalau segitiga itu jumlah sudutnya berapa? 180. 80. Ya, 80. Jadi, kalau misalkan aku gambar di sini, nah, di sini diketahui 55. Di sini kita tahu besarnya 100. Jadi kita tinggal cari di sini, Y ini berapa? Karena tadi jumlah 3 sudutnya 180, berarti kita tinggal tambahin 55 tambah 100 tambah Y sama dengan 180 derajat. Terus berarti 155 tambah Y sama dengan 180 derajat. Y sama dengan 180 dikurang 155. Y sama dengan 25 derajat. Gitu. Kira-kira masih ada yang bingung nggak kenapa jawabannya bisa 25 derajat? Enggak, Kak. Enggak, oke. Atau yang lain ada yang masih mau ditanyain? Atau udah paham? Boleh di zoom out nggak? Dikecilin gitu. Ya, oke. Gimana? Ada yang masih mau ditanyain? Enggak, Kak. Oke. Karena sekarang udah jam 17.30, kayaknya soal yang tadi bakal jadi soal terakhir yang aku bahas. Nanti ada file yang... Iya, nanti bakal aku share ya, yang modulnya bakal di-share di grup kayak biasa. Gitu. Karena tadi udah bakal jadi soal terakhir kita, sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdasarkan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, makasih banyak buat semuanya yang udah datang kelas hari ini, udah diperbolehkan live ya.
Udah guys. Ya, Makasih, makasih Kak. Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Kita dulu yuk, dokumentasi dulu ya. Foto dulu. Tahu bakal fotoin apa gimana? Bisa gak? Bisa. Oke. Aku mulai ya. Yang mau on cam boleh on cam. Oke. Mungkin On biar cam dulu masuk. guys, on cam dulu guys, biar masuk dokumentasi. On cam dulu yuk. Masuk dokumentasi.